Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Firman-Mu adalah isi hatimu yang akan kami terima. Firman-Mu adalah kekuatan kami, penghiburan bagi kami, dan itulah kehidupan kami. Karena itu ya Allah, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu akan memberikan pengertian dan hati yang paham bagi kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi cerahan. Sebab kuk yang menekannya dan ganda yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita kita pada malam hari ini karena kita boleh menerima firman Tuhan di saat malam Natal yang penuh sukacita ini. Dimanapun Bapak Ibu saudaraku berada dalam mendengarkan firman Tuhan ini, doa dan harapan saya sukacita Natal itu boleh melingkupi dan boleh dinikmati oleh setiap Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, malam Natal ini juga saya akan menyapa kita, selamat Natal bagi kita semuanya. Meskipun Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Natal tahun 2020 ini kita harus akui bahwa berbeda dengan Natal sebelumnya. Karena Natal sebelumnya kita boleh dengan bebas mengungkapkan sukacita kita, mengekspresikan bagaimana luapan sukacita kita dengan hadir di dalam gereja tanpa dibatasi jumlahnya, dengan boleh berjabat tangan, boleh kita saling mendekap, saling merangkul, saling berpelukan, bahkan cium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, semuanya memperlihatkan ungkapan dan ekspresi daripada sukacita kita. Tapi Natal di tahun 2020 ini, hal itu tidak akan terjadi. Tapi saya yakin Bapak Ibu saudaraku, meskipun seperti itu, kita tidak bisa langsung berjabat tangan, kita tidak langsung berdekatan tanpa ada jarak Bapak Ibu saudaraku, tapi sukacita Natal itu tentu melingkupi kita semua. Karena sukacita Natal kita adalah menikmati, merasakan, dan menerima kehadiran Allah, lawatan Allah yang telah menjadi manusia di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan kita. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, Allah yang Immanuel ada beserta dengan kita. Tentunya sukacita Natal seperti itu tidak akan pernah berkurang dari kehidupan kita dalam perayaan kita untuk Natal tahun 2020 ini. Lawatan Allah
dan kita menikmati lawatan itu, menerima lawatan itu yang membawa hidup dan kehidupan bagi kita. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di malam Natal, di perayaan sukacita kita pada saat ini, kita disuguhi tema terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Tentunya ini berita baik bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Ini juga berita sukacita bagi kita karena terang telah bersinar atas kegelapan, dalam kegelapan. Demikian juga judul khotbah atau perikop khotbah kita ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia membuatnya kelahiran Raja Damai. Kelahiran Raja Damai. Tentu mendengar itu juga ini pemberitaan yang sungguh, ini berita baik bagi kita di dalam kita merayakan Natal di tahun 2020 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimulai khotbah kita ini dengan berkata bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Inilah berita baiknya Bapak Ibu Saudaraku kepada kita. Bagaimana bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang diam di negeri kekelaman, di atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu, tentunya dimulai dengan kata kegelapan di dalam ayat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kesuraman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Yehuda atau orang Israel ketika itu. Tapi namun sebelumnya saya yakin kegelapan itu pasti berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Kalau kita saat ini mungkin kegelapan yang terjadi bisa karena sakit penyakit yang tak sembuh-sembuhnya. Kemudian bisa karena persoalan yang tak henti-hentinya. Belum kelar lagi persoalan ini, sudah datang lagi persoalan yang lain menimpa. Mungkin kegelapan yang kita hadapi sekarang adalah soal kemiskinan. Kegelapan itu adalah soal persoalan. Kegelapan mungkin soal kebodohan. Maka bisa berbeda konteks kegelapan yang seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Karena bisa saja Bapak Ibu Saudaraku merasakan kegelapan itu padahal dia ada dalam terang, dalam sinar, ya. Dalam siang hari pun bisa ada kegelapan itu, karena rupanya bagi orang kegelapan bukan hanya ketika matahari tidak terbit atau ketika malam hari itu kegelapan, bukan hanya itu. Seperti yang saya katakan tadi, bisa kegelapan itu konteksnya adalah soal kebodohan, soal kemiskinan, ya, soal penderitaan yang terus-menerus menimpa kehidupan, soal sakit penyakit, soal tekanan. Kalau orang Batak, ya, dulu kegelapan itu identik dengan ketika Injil belum datang ke tanah Batak. Maka sesudah Injil itu datang, itu berarti terang sudah datang, hadir di tengah-tengah orang Batak. Jadi kegelapan itu adalah sebelum kedatangan Injil ke tanah Batak. Maka demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dalam konteks Yesaya, kegelapan itu adalah orang Israel, orang Yehuda ketika itu sedang di dalam bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kecemasan. Karena ada bangsa yang besar bangkit ketika itu, yaitu bangsa Aram. Apalagi bangsa Aram yang berkoalisi dengan bangsa Samaria, yang mengepung Yehuda, mengepung Yerusalem. Kemudian ada lagi bangsa yang besar, yaitu bangsa Asyur. Orang Israel mencoba melalui Raja Ahaz untuk menghadapi kepungan daripada Raja Aram dengan Samaria ketika itu. Orang Israel berkoalisi mencari kekuatan kepada Asyur, walaupun Tuhan sudah memarahinya dan melarangnya melalui Nabi Yesaya. Tapi mereka berkoalisi dengan mencari kekuatan kepada orang Asyur. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, terbalik jadinya. Karena apa? Karena orang Asyur yang dianggap menjadi koalisi, justru orang Asyur itu datang berperang. Itu jelas kita lihat bagaimana di pasal 7 diperlihatkan, ya, diperlihatkan di sana bahwa orang bangsa di sekitar menjadi ancaman, membawa ketakutan bagi orang Yehuda.
Sampai-sampai digambarkan di dalam pasal 7 ayat yang kedua dikatakan di sana bagaimana Raja Ahaz dan juga orang Yehuda, rakyatnya Raja Ahaz itu mengalami ketakutan yang sungguh. Gemetar hatinya seperti pohon-pohon di hutan yang bergoyang ditiup angin. Yesaya mengatakan, jangan takut karena Allah menyertaimu katanya. Tapi Ahaz dan rakyatnya terus dibayang-bayangi ketakutan. Belum lagi Bapak Ibu Saudaraku diperlihatkan di dalam pasal 8 juga di ayat yang ke-21 dan ayat 22 bagaimana orang Israel di negeri di mana mereka tinggal mengalami kelaparan, mengalami kegusaran, mengalami kesuraman, mengalami kesesakan. Ayat 21 sampai ayat 22, mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuki rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Demikian konteksnya kegelapan yang terjadi. Seperti yang dikatakan di dalam khotbah kita ini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Maka kegelapan yang dimaksud adalah ancaman itu tadi, kesuraman itu kesuraman, kemudian himpitan, dan juga kesesakan, kegusaran hati. Itulah kegelapan bagi orang Yehuda atau orang Israel dalam konteks Yesaya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan sungguh-sungguh melalui Nabi Yesaya memberikan kabar baik, menubuatkan seperti dalam ayat 23 bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman. Kata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Karena Allah akan bertindak, Allah yang berbuat, Allah akan berkarya. Dan dikatakan di sana Bapak Ibu Saudaraku, melalui perbuatan dan karya Allah yang mendatangkan terang, yang mengalahkan kegelapan itu, akan membawa sukacita. Karena terang akan terbit atas orang Israel. Yang tadinya mereka sedang berjalan di dalam kekelaman, bayang-bayang maut dan kematian, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang dikatakan di sana. Tapi dengan terbitnya terang atas mereka, maka itu akan mendatangkan sukacita. Maka orang Israel boleh bersukacita. Dan terang yang hadir itu menimbulkan sorak-sorai. Menimbulkan sorak-sorai, menimbulkan sukacita besar. Seperti sukacita pada waktu panen. Sorak-sorai pada masa membagi-bagi cerahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sukacita pada waktu masa panen berarti akan hilang kelelahan, jerih lelah kita seolah-olah ketika panen itu sudah dapat. Ketika masa dan waktu panen itu sudah tiba. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sukacita seperti itu akan muncul kepada dan akan diberikan kepada orang Israel melalui terang yang hadir, yang terbit atas mereka. Penantian mereka akan Mesias, akan keselamatan itu akan mereka terima. Dan penantian itu seolah-olah tidak terasa ketika terwujud dan tergenapi hadirnya terang itu. Dan itu yang ditimbulkan oleh terang itu, kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini. Lebih lagi dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana terang itu memperlihatkan Allah mau mengangkat kuk yang menekan orang Israel, menekan kuk dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah dipatahkan seperti pada masa kekalahan Midian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang menimbulkan sorak-sorai, inilah yang menimbulkan sukacita dengan hadirnya terang yang mengalahkan kegelapan itu tadi. Kehadiran Allah yang menimbulkan sorak-sorai. Walaupun ini sebagai nubuatan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan kita akan melihat nanti bagaimana Allah yang hadir itu melepaskan mereka dari tekanan, dari kesesakan, dari keterhimpitan itu, dari kesuraman,
dengan mengangkat beban, dengan mematahkan tongkat si penindas, bahkan seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel ketika memukul kalah orang Midian. Kita ingat itu Bapak Ibu Saudaraku di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7, bagaimana Gideon itu mengalahkan orang Midian. Ketika menghadap orang Midian, kata Tuhan, supaya orang Israel tidak terlalu banyak maju berperang. Disuruh 20.000 orang untuk pulang, tinggal 10.000. Lalu Tuhan katakan itu masih terlalu banyak. Siapa yang takut, biarlah mereka pulang, suruh mereka pulang, kata Tuhan kepada Gideon. Lalu tinggal hanya 300 orang. Sementara orang Midian itu seperti belalang banyaknya katanya. Tapi hanya dengan 300 orang, lalu dikalahkan orang Midian. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 7 itu, bagaimana dengan 300 orang yang membunyikan sangkakala, maka Midian itu dikalahkan. Dan hanya dengan perbuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang menimbulkan sukacita itu. Inilah yang membawa sorak-sorak itu. Karena terang telah terbit atas mereka. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudaraku melalui ayat yang kelima, di sanalah kenyataan yang sesungguhnya. Apa yang dinubuatkan itu Bapak Ibu Saudaraku digenapi di dalam Natal. Dan Natal itu sesungguhnya seperti dalam ayat 5 ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Natal Bapak Ibu Saudaraku yang kita rayakan pada saat ini. Sebagaimana Yesaya sudah menubuatkannya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan, dan itu diwujudkan Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi, saya katakan 700 tahun menurut sejarah dinubuatkan oleh Yesaya tentang kelahiran anak dan putra itu yang membawa keselamatan, yang adalah Mesias yang dinantikan, yang sesungguhnya hadir di dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah yang kita rayakan pada Natal itu. Dialah Mesias pembebas yang diurapi, yang membawa keselamatan. Dialah sang Natal, dialah sang putra, sang anak yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sang anak, sang putra telah diberikan kepada kita, telah lahir bagi kita. Dialah terang yang sesungguhnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesaya di dalam pasal 9 ini, ayat 1 dan ayat yang kedua ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesuslah putra, dialah anak yang lahir, yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dan itulah yang kita rayakan, itulah yang kita sambut Bapak Ibu Saudaraku, dan itu yang kita peringati di dalam pesta Natal saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanakah sang putra yang telah diberikan itu, sang anak yang telah lahir itu, orang menyebutnya adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada 4 sebutan untuk sang putra yang lahir, sang anak yang lahir, Mesias yang lahir itu, putra Natal yang lahir itu. Dia dikatakan di sana adalah penasihat yang ajaib. Ini yang pertama. Ini nama yang disebut untuk sang Mesias, sang penggenapan daripada nubuat yang disuarakan oleh Yesaya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kalau Yesaya menubuatkan dalam pasal 7 ayat 14 bahwa akan lahir sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya sang Immanuel, artinya Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang telah beserta dengan kita, Allah bersama dengan kita. Inilah sang Immanuel itu, dengan lahirnya seorang putra, seorang anak yang diberikan kepada kita.
Dialah sang penasehat yang ajaib. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yesuslah penasehat yang ajaib. Kehidupannya sesungguhnya ajaib adanya. Dialah hikmat Allah yang telah menjadi manusia. Dialah firman Allah yang telah menjadi daging. Hikmat Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Bapak Ibu saudaraku, setiap pengajaran Kristus, setiap pengajaran Yesus itu ajaib adanya. Banyak orang takjub, atau semua orang akan takjub mendengar pengajaran Kristus ketika dia ada dalam dunia ini secara jasmani. Keajaiban daripada pengajaran Kristus bukan hanya membuat kita takjub, tapi memperlihatkan kuasanya yang mengalahkan segalanya. Mengalahkan maut. Maka di dalam kehidupan Kristus, baik kelahirannya, baik dalam karyanya, dalam kematiannya, kebangkitannya, ajaib adanya. Semuanya. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, datanglah kepada Kristus. Berikanlah dirimu untuk boleh menerima nasihat yang daripada Kristus. Supaya engkau mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Yang sanggup memulihkan, yang sanggup membawa kehidupan. Karena dialah penasihat ajaib yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Kalau kita baca Bapak Ibu saudaraku, Allah yang perkasa itu disebut dengan Allah yang sungguh-sungguh memperlihatkan kepenuhannya secara jasmani di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Kolose pasal 2, dikatakan di sana di ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Allah itu Bapak Ibu saudaraku adalah Allah yang perkasa. Yesuslah memperlihatkan itu di dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah kepenuhan Allah yang telah menjadi manusia, yang hadir bersama-sama dengan kita. Dialah yang nyata menjadi pribadi Allah di dalam kemanusiaan Yesus. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang berikut dikatakan yang ketiga adalah bahwa Sang Mesias yang lahir itu, Sang Anak yang telah diberikan itu disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Yesus yang dari sejak semula bersama-sama dengan Bapa. Dia bersama-sama menyatakan kehadirannya di dalam penciptaan dunia ini, yang adalah Alfa dan Omega, yang dari kekal sampai kekal. Maka di dalam Yesus Kristuslah Sang Natal yang menyatakannya kepada kita. Dia akan disebut sebagai Bapa yang kekal. Di dalam Yesus, siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa. Sebab Yesus katakan, aku di dalam dia, dan dia di dalam aku. Lalu yang ketiga dikatakan Bapak Ibu saudaraku, bahwa Mesias yang lahir itu, Sang Anak, Sang Putra yang diberikan kepada kita itu adalah Raja Damai. Di dalam Kristus kita boleh menikmati perdamaian antara Allah dengan manusia yang telah mengalami perseteruan karena dosa manusia. Maka di dalam Kristus membawa perdamaian itu, seperti yang dikatakan di sini Bapak Ibu saudaraku, bahwa sebagaimana Allah mematahkan tongkat si penindas, sebagaimana Allah dikatakan di sana telah membuat sepatu tentara yang berderap-derap menjadi umpan api, dan jubah yang berlumuran darah menjadi umpan api, artinya membawa kedamaian. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan. Karena Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, konteks kita ketika Yesus hadir berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya tadi, berbeda dengan
apa yang saya katakan dalam preambul itu. Tapi konteks kita adalah dosa-dosa, kejahatan kita, perlakuan kita yang tidak benar. Inilah sebenarnya kegelapan yang menimpa kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, lewat kehadiran Kristus, lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, maka dosa-dosa itu diampuni. Lalu kita boleh diperdamaikan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kristus kita, dialah Sang Raja Damai yang telah memperdamaikan manusia itu dengan Sang Bapa, memperdamaikan manusia itu dengan Allah. Hanya di dalam Kristuslah itu. Maka itu pentingnya Yesus hadir sebagai manusia. Karena di dalam dirinya sebagai manusia, membawa kemanusiaan kita dengan sungguh dan sempurna. Dan di dalam dirinya hadir, membawa kealahan Allah itu. Maka bertemu sempurna di dalam Yesus Kristus. Maka dia datang dari pihak manusia dan dia datang dari pihak Allah dalam keilahiannya. Maka bertemulah manusia itu dan dengan Allah, maka terjadilah perdamaian. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Sang Natal, Sang Anak, Sang Putra yang diberikan kepada kita, yang adalah Mesias yang dinubuatkan itu, Yesus Kristus adalah Raja Damai, memperdamaikan manusia dengan Allah. Sehingga tidak lagi perseteruan antara manusia itu dengan Allah, karena di dalam Kristus itu sudah diperdamaikan. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka berdamailah Bapak Ibu Saudaraku dengan diri kita, berdamailah dengan sesama kita. Dengan Tuhan aja kita sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus, maka berdamailah dengan diri kita, berdamailah dengan sesama kita. Dan itu tandanya Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini di dalam pesta Natal, perayaan Natal kita, Sang Terang Natal itu boleh ada hadir di tengah-tengah kita. Yesuslah sesungguhnya Sang Terang. Dialah Raja Damai, dialah penasihat ajaib, dialah Allah yang perkasa, dialah Bapa yang kekal. Maka ketika dikatakan oleh Yesus sebagai terang dunia, kita baca itu Bapak Ibu Saudaraku sebagaimana pernyataannya di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berjalanlah mengikut Kristus, maka jalan kita tidak akan ke dalam kegelapan, tidak ke dalam kekelaman, tapi kita berjalan ke dalam terang, berjalan kepada Allah. Yesuslah sumber terang itu Bapak Ibu Saudaraku, dan dialah jalan terang itu, dan kita akan senantiasa berjalan di dalam terang yang daripada Tuhan. Tuhan itu memberikan terang kepada kita, maka peganglah terang itu, berjalanlah bersama dengan Dia. Yesuslah terang dunia itu, berjalanlah bersama dengan Dia. Bagilah terangmu kepada dunia ini, karena saya yakin Bapak Ibu Saudaraku, ketika terang kita bagi seperti nyala lilin, ya, kita bagi Bapak Ibu Saudaraku, terang itu tidak akan pernah hilang, terang itu tidak pernah berkurang. Maka bawalah itu kepada semua orang, bagilah itu supaya semua orang terberkati. Inilah Bapak Ibu Saudaraku sukacita kita di dalam perayaan Natal ini. Bawalah damai itu, bawalah sukacita Natal itu. Nyatakanlah Bapak Ibu Saudaraku bahwa kegelapan telah sirna dari kehidupan kita, dosa-dosa kita diampuni. Maka jangan pernah pelihara kegelapan, karena terang sudah mengalahkan kegelapan. Dan itulah Yesus Kristus yang sudah menyatakan diri sebagai terang. Terpujilah Tuhan di dalam perayaan Natal kita pada saat ini, karena Dia mau hadir, melawat kita, dan memberikan terangnya kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, lewat perayaan Natal kami pada saat ini, nyata benar bahwa kami diberkati oleh Tuhan, sebab kami diberikan terang dan menerima terang yang daripada Tuhan. Kami tidak lagi berjalan di dalam kekelaman, kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tapi kami boleh memiliki sorak-sorai, menerima sukacita yang daripada Tuhan. Karena Allah kami adalah Allah yang ajaib, Allah kami adalah Allah yang perkasa, Allah kami adalah Allah yang kekal, Allah yang telah berdamai dengan kami umat manusia. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, yang kerajaannya kokoh sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.